Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Hadi dengan NIM 200891187 BP 2020 dari Prodi Ilmu Keolahragaan, jurusan Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang makalah perkembangan dan belajar gerak, tentang hakikat penciptaan dan perkembangan dan belajar gerak manusia dari segi sains dan agama. Baik. Pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Gerak merupakan kemampuan dasar yang dimiliki manusia dari sejak lahir ke dunia ini sampai akhir hayat. Gerak merupakan inti dari aktivitas kehidupan. Gerak merupakan aktivitas yang sangat baik. Dikatakan baik karena melalui gerakan manusia dapat mempengaruhi berbagai hal atau persoalan dalam hidup. Karena manusia merupakan makhluk yang sangat lemah karena mempunyai tingkat ketergantungan terhadap lingkungan ataupun alam sekitarnya. Banyak ahli ilmu pengetahuan mendukung teori evolusi yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk yang mempunyai bentuk maupun kemampuan yang sederhana, kemudian mengalami evolusi dan kemudian menjadi manusia seperti sekarang ini. Di lain pihak, banyak ahli agama yang menentang adanya proses evolusi manusia tersebut. Hal ini didasarkan pada berita-berita dan informasi yang terdapat pada kitab suci masing-masing agama yang menyatakan bahwa Adam adalah manusia pertama dan manusia adalah makhluk paling yang sempurna yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Baiklah, 2B, rumusan masalah. Apa itu perkembangan gerak? Bagaimana pandangan Islam tentang asal-usul manusia dan surat apa saja serta ayat yang mempertegas pandangan Islam tersebut. 3. Bagaimana pandangan sains terhadap asal-usul manusia? C. Tujuan dari makalah ini. 1. Kita dapat mengetahui dan mempelajari apa itu dari perkembangan ilmu perkembangan gerak. 2. Kita menjadi tahu bagaimana pandangan Islam tentang asal-usul manusia serta surat dan ayat yang mempertegas pandangan Islam tersebut. 3. Kita menjadi tahu bagaimana pandangan sains tentang asal-usul manusia. Bab 2, pembahasan. Deskripsi ilmu perkembangan gerak. Gerak merupakan suatu yang sangat esensial bagi manusia ya. Perkembangan gerak menggambarkan suatu fungsi persepsi sensomotorik, fungsi intelektual dan fungsi emosi psikologis. Perkembangan gerak berjalan seiring dengan pertumbuhan gerak. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan suatu proses yang tidak bisa dipisahkan karena saling bergantung satu lain. Perilaku gerak dibagi 3 macam. 1. Teori gerak, motor kontrol. Teori gerak merupakan studi mengenai fungsi saraf yang berperan dalam gerak manusia. Sistem saraf dan otot merupakan komponen utama dan menghasilkan gerak manusia. 2. Belajar gerak. Belajar gerak berkaitan dengan proses menyempurnakan gerak manusia melalui proses belajar dan pengalaman individu. 3. Perkembangan gerak atau motor development. Perkembangan gerak merupakan perubahan perilaku gerak manusia yang merupakan hasil interaksi antara kematangan suatu organisme dengan lingkungan.
B. Pandangan Islam tentang asal-usul manusia serta surat ayat yang mempertegas pandangan Islam tersebut. Al-Quran menyatakan dengan tegas bahwa manusia diciptakan dari tanah dengan berbagai sila seperti debu. Surat Ali Imran ayat 59. Tanah kering dan lumpur hitam. Surat Al-Hijr ayat 28. Tanah liat. Surat Al-Safat ayat 11. Saripati tanah. Surat Al-Sad ayat 71 dan sebagainya. Proses kejadian manusia menuntut Al-Quran adalah lebih sahih dan relevan karena mempunyai bukti yang kokoh. Hal ini telah menjadi titik tolak kepada proses kejadian manusia dan menunjukkan tanda-tanda kemuliaan manusia. C. Pandangan sains tentang asal-usul manusia. Teori pertama yang dapat diketahui dari Aristoteles yang disebut sebagai teori abiogenesis dan generasi spontania. Menurut teori ini semua yang hidup muncul serta terus-menerus, yang mati atau materi. Setelah itu munculnya teori dari Charles Darwin bahwa hewan, tumbuhan, dan juga manusia merupakan hasil perubahan evolusi dari makhluk hidup yang sangat sederhana pada awal kehidupan di bumi, yang secara perlahan melalui proses penurunan dengan modifikasi yang akhirnya berkembang menjadi spesies organisme di muka bumi ini. Oke. Teori Darwin berdasarkan atas seleksi alam yang dapat menghasilkan perubahan besar pada organisme setelah waktu yang lama, bahkan pada suatu saat tertentu dapat menghasilkan spesies baru. Dia juga mengatakan bahwa semua organisme yang meliputi seluruh tumbuhan dan hewan yang pernah ada dan berkembang dari beberapa atau bahkan satu bentuk yang sangat sederhana melalui proses penurunan dengan modifikasi melalui seleksi alam. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Jadi yang dapat kita simpulkan dari makalah ini adalah ilmu perkembangan gerak merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang perubahan perilaku motorik manusia, hal-hal yang mendasari terjadinya perubahan tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan tersebut. Sains dan agama adalah dua entitas yang berada sebagai sumber pengetahuan dan sumber nilai tinggi bagi kehidupan manusia. Meskipun secara filosofis keduanya berbeda, namun secara historis pernah dilakukan upaya konsolidatif baik dan dalam konteks kontraproduktif maupun dalam konteks normalistik. B. Saran, kita adalah sebaik-baik makhluk ciptaan Allah. Kita mempunyai bentuk yang sempurna, mempunyai pikiran dan akal. Seharusnya kita sebagai manusia yang berakal baik, kita menjaga dan melestarikan sumber daya yang kita miliki. Selain itu, tak lupa kita tetap belajar dan menuntut ilmu demi kemajuan bangsa dan negara. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Mohon kepada pendengar dan pendengar dapat menerimanya dan dapat mengambil pelajaran dari makalah yang saya sampaikan. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.